Ya, welcome back to Weekly Innovation Dose, di mana kali ini, pada seri ini kita sudah sampai pada video terakhir, di mana pada 3 video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara kita planning dalam kegiatan rekrutmen, membuat pool atau mencari kandidat yang sesuai untuk perusahaan atau organisasi kita, dan terakhir, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara kita menyeleksi orang-orang yang sesuai untuk perusahaan kita. Nah, kalau sudah sesuai, hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita membuat dia bisa up to speed. Nah, mengerti perusahaan kita dan bisa masuk di sela-selanya. Nah, istilahnya bisa melengkapi kebutuhan tim dan kebutuhan organisasi. Nah, setelah dipastikan sudah sesuai, administrasi sudah beres, tanda tangan kontrak dan sebagainya selesai, pertama-tama yang harus dilakukan adalah training awal. Nah, di sini mungkin buat teman-teman sekalian yang sudah memperhatikan training awal dan induksi atau briefing ini bedanya apa? Nah, secara garis besar ketika kita bicara soal training awal ini adalah kompetensi-kompetensi dasar dan pengetahuan umum mengenai perusahaan. Nah, basicnya itu apa sih? Nah, contohnya di sini nih. Nah, basic kepegawaiannya, basic knowledge lah. Basic knowledge itu seperti apa? Jam kerja, toiletnya di mana, HRD-nya di mana, atasannya siapa, timnya nanti siapa, gudangnya di mana, kalau ada permasalahan harus lapor ke siapa. Nah, value-value perusahaan itu apa? Nah, itu basic knowledge itu harus kita sampaikan. Paling tidak ngerti. Contohnya paling sederhana, gajiannya per tanggal berapa, kalau jatuh di tanggal merah ditransfer hari itu maju atau mundur. Nah, itu kan hal-hal yang biasa. Kalau di sales biasanya komisinya cair per kapan? Nih, kalau ada piutang bagaimana? Nah, itu masuk di basic knowledge di sini. Kompetensi-kompetensi dasarnya itu masuk di sini. Kita bicara soal training awal ya. Nah, di mana training awal ini juga akan ditunjukkan selain kompetensi dasar, tapi kemampuan teknis apa yang dibutuhkan. Nah, ada basic knowledge, ada technical standar nih. Nah, untuk technical sendiri mungkin kita bisa bicara mengenai basic-basic operasional mesinnya bagaimana, laporan-laporan yang harus dikerjakan apa saja, hasil-hasil kerja yang diharapkan apa saja. Nah, ini masuk dalam technical details di awal, itu harus disampaikan. Kenapa? Paling tidak itu menyeragamkan. Nah, apa yang diharapkan dan tim yang lain itu harus bersikap seperti apa. Nah, itu dimasukkan di sini. Dan juga mungkin tadi sempat terlewat mengenai basic knowledge, rules of engagement-nya. Artinya di dalam pekerjaan ini, code of conduct lah, rules of engagement itu. Bagaimana cara kita present diri kita, apa yang terekspektasi oleh tim, nah itu muncul di dalam basic knowledge. Dan mungkin di dalam technical kita bisa masukkan bagaimana cara kita menyambut customer kita, bagaimana cara menyambut tamu, bagaimana cara kita memperlakukan mungkin bagian direksi, atau treatment apa yang harus diberikan. Nah, itu kita sampaikan di training awal. Supaya apa? Jangan sampai ada mistreatment. Nah, mistreatment ini memang simple ya, tapi kadang-kadang bikin orang frustasi. Kok diginiin aja nggak bisa sih? Nah, itu kita layout ya, rules-nya di awal. Nah, setelah ini semua dapat, baru kita masuk ke bagian technical-nya, bener-bener technical. Nah, mengenai kondisi lapangan itu seperti apa sih? Nah, SOP itu muncul ketika masuk dalam induksi atau briefing. Induksi atau briefing yang dimaksud di sini adalah on the job training, OJT istilahnya. Jadi diajari secara teknikal, secara benar-benar detail proses kerjanya bagaimana, SOP-nya itu harus seperti apa, KPI-nya apa. Nah, ini juga masuk di sini. SOP dan KPI-nya apa. Nah, itu masuk di dalam sini. Biasanya akan diberikan sistem badis ya, atau diberikan mentor, atau diberikan atasan ya, dipasangkan biasanya. Di sini ada istilahnya badis ya, atau pendamping. Pasti akan ditempelkan ya, idealnya ditempelkan atau dipasangkan dengan orang yang selevel tapi lebih senior. Posisinya sama, cuman dia punya pengalaman lebih banyak di sana. Supaya apa? Bisa belajar. Oh, ini loh yang dialami sehari-hari. Oh, kalau ada hal seperti ini bagaimana? Oh, kalau ada kejadian di luar SOP nih, manggil manajer, tapi manajernya nggak ada, aku harus ngapain dulu nih? Nah, itu sudah dilihat di sini. Nah, biasanya kan kalau di dalam industri consumer goods atau pelayanan ya, customer service, nah biasanya yang pakai baju putih, celana hitam, magang-magang, trainee, ya ini. Mereka ada di tahap ini, di induksi atau briefing. Mereka sedang dilatih. Kondisi lapangannya itu seperti apa sih? Itu masih 70% karyawan itu. Karena kalau mereka nggak sesuai, mereka bisa keluar. Nah, istilah ke HRD-annya biasanya ini adalah masa-masa
probation. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi apakah harus seperti ini? Belum tentu. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Karena kalau kita lihat lagi, nah, analisanya bagaimana nih? Nah, analisa tugas dasarnya bagaimana, lalu kita pindah, lalu pengalaman yang dibutuhkan apa, gaji remunerasinya bagaimana, baru kita masukkan kurikulum trainingnya di sini. Nah, ini kembali mengikuti. Dan yang terakhir, supaya lebih baik lagi, supaya dia bisa berkembang, kita develop yang namanya mentorship. Di mana mentorship ini dia diberikan belum tentu atasannya langsung, tidak harus satu level di atasnya, tapi bisa juga yang setara, satu level, cuman lebih senior. Untuk apa? Untuk menjadi mentor, di mana mereka bisa develop di sini fokusnya. Developnya seperti apa? Dia bisa mengembangkan, oh ternyata metode ini nggak bisa. Kalau dicoba cara yang lain bisa nggak? Ada penghematan nggak kira-kira? Nah, jadi kalau di dalam prinsip Jepang Kaizen, itu munculnya ada mentorship di sini. Nah, mentorshipnya ini diberikan perhatian khusus mengenai posisinya. Nah, apakah ini gampang? Ya, gampang-gampang susah. Karena mentornya sendiri juga harus mau meluangkan waktu. Karena seringkali ini dibuat dalam rangka kekeluargaan. Karena jarang biasanya mentor yang diberikan khusus ya. Biasanya ada sedikit imbalan, biasanya off-riding fee. Nah, mentorship ini supaya bisa berjalan dengan baik, biasanya sang mentor akan diberikan off-riding fee. Yaitu fee yang diambil dari gaji tim di bawahnya, seolah-olah menjadi biaya les lah. Jadi diberikan off-riding fee supaya si mentor ini mau memberikan waktu, mau memberikan upaya juga dalam mengajari. Jadi yang mengajarkan nilai-nilai ini tidak harus selalu tim dari HR atau human capital, tapi bisa dari langsung tim di bawahnya supaya kita bisa develop. Nah, di mentorship ini juga perlu disiapkan yang namanya kurikulum. Nah, kurikulumnya sendiri itu diambil dari mana? Kita juga ambil dari sini. Proses awal tadi ada analisa tugas dan pekerjaan ini akan ditarik sampai ke mentorship. Di mana ini nanti juga akan mempengaruhi juga ke sini. Apakah ada perubahan atau pengembangan dari sebelumnya. Nah, jadi ini kalau kita sudah bicara onboarding, ada baiknya kita akan membahas juga bagaimana kita mendevelop orang. Nah, cuman kalau kita bicara soal people development, itu akan membuka diskusi yang lebih panjang dan sepertinya layak untuk dibuatkan satu seri tersendiri mengenai people development. Bagaimana orang bisa dikembangkan dan bagaimana orang mampu menjadi aset di sebuah perusahaan, bukan hanya sebuah liabilitas atau sebuah beban. Untuk itu, kalau memang ingin belajar lebih dalam lagi mengenai people development, bisa tunggu di series berikutnya. Nah, teman-teman, ini adalah akhir dari seri ini, dari Weekly Innovation Dose yang membahas 4 pilar rekrutmen. Jadi, overall kita sudah belajar mengenai bagaimana kita planning, bagaimana cara kita pooling, bagaimana kita selecting, dan hari ini kita barusan tuntas untuk membahas bagaimana cara kita onboarding. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum selesai atau belum melihat semua videonya, bisa cek di atas masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe ke channel ini untuk tips-tips inovasi di berikutnya.